Selamat sore, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Farah Dini Salmarini sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Sebagai tim oposisi, kami dengan yakin menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh publik atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan publiknya. Sebelum saya menyampaikan argumen dari tim kami, terlebih dahulu saya akan menyanggah argumen-argumen yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim afirmasi. Yang pertama adalah tim afirmasi mengatakan bahwa dengan menggunakan influencer sebagai media untuk mensosialisasikan kebijakan publiknya, ini akan menggiring opini masyarakat tanpa adanya diskusi terlebih dahulu. Tentu saja ini tidak valid, Dewan Juri yang terhormat, karena influencer yang notabene-nya menjadikan media sosial sebagai platformnya tetap dapat membuka kesempatan untuk berdiskusi melalui kolom komentar, bahkan pesan secara langsung. Tentunya masyarakat bisa menggunakan fasilitas ini untuk berdiskusi. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah mengatakan bahwa dengan menggunakan influencer sebagai media untuk mensosialisasikan kebijakan publik, nantinya ada kemungkinan bahwa akan tercipta multi interpretasi terhadap kebijakan publik karena sudah disederhanakan dengan bahasa yang lebih mudah. Hal ini bisa diatasi dengan dilakukannya oleh pengawasan oleh pemerintah yang memberikan wewenang terhadap influencer tersebut untuk melakukan promosi. Dan juga ini bisa diatasi dengan pembuatan naskah atau materi dari pemerintah yang bersangkutan. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, bahwa tim pemerintah mengatakan bahwa status quo yang kita hadapi adalah di mana masih banyaknya masyarakat yang ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai suatu informasi, dan berdasarkan status quo tersebut, apabila promosi kebijakan hanya dilakukan oleh ahli dalam bidang tersebut menggunakan istilah-istilah teknis yang cukup sulit yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat, bagaimana tim afirmasi atau tim pemerintah bisa menjamin masyarakat akan paham terhadap kebijakan publik tersebut. Dan yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama dari tim afirmasi mengatakan jika pemerintah mempercayakan influencer untuk mempromosikan kebijakan publik, maka itu sama saja dengan pemerintah lepas tangan terhadap tanggung jawabnya. Padahal memberikan wewenang terhadap influencer juga bentuk pelaksanaan tanggung jawab dalam pembuatan strategi sosialisasi kebijakan publik, karena pemerintah juga akan tetap andil dalam melakukan pengawasan, pembuatan materi, dan lain sebagainya. Pemerintah juga bisa melakukan campur tangan melalui pembuatan materi yang didasarkan dari penyederhanaan kebijakan publik sehingga bisa dipahami masyarakat dengan lebih mudah tanpa menimbulkan multi interpretasi. Dewan Juri yang terhormat, status quo yang kita hadapi saat ini adalah banyaknya masyarakat yang kurang paham terhadap kebijakan publik atau bahkan sama sekali tidak tahu menahu tentang hal tersebut, dikarenakan tidak efektifnya strategi sosialisasi mengenai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, dalam menghadapi status quo tersebut, tentu kita perlu mengevaluasi strategi sosialisasi, karena pada dasarnya tujuan dibentuknya kebijakan publik adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana tujuan tersebut bisa dicapai apabila masyarakat sendiri tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap kebijakan publik? Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim oposisi, untuk mencapai tujuan tersebut, kami menawarkan proposal yang lebih baik, yakni memberikan wewenang terhadap pihak ketiga, yakni influencer, dalam mempromosikan kebijakan publik, namun dengan beberapa syarat, seperti pemerintah akan membuat kualifikasi dalam menentukan influencer mana saja yang dirasa memiliki kemampuan yang cukup untuk mensosialisasikan kebijakan publik tersebut. Kualifikasi tersebut bisa seperti siapa mayoritas pengikut influencer, kemudian bagaimana cara influencer tersebut menyampaikan suatu informasi, atau bahkan bisa melalui branding yang dibentuk oleh influencer tersebut. Terdapat 3 aspek yang dilihat dari seorang influencer, yaitu reach yang menunjukkan jumlah follower yang dimiliki oleh influencer tersebut, kemudian adanya resonance yang memperlihatkan tingkat keterikatan followers dengan konten yang akan ditampilkan oleh influencer, dan aspek terakhir adalah relevance yang menggambarkan kesamaan antara nilai-nilai yang diyakini influencer dengan apa yang dipromosikan. Pemerintah juga bisa campur tangan melalui pembuatan naskah promosi yang dibuat dari kebijakan publik yang telah disederhanakan seperti yang sudah saya sampaikan, dan juga melakukan pengawasan terhadap promosi tersebut. Dan jika apabila ditemukan influencer yang menimbulkan multi interpretasi, maka pemerintah berhak untuk meminta influencer untuk segera menghapus postingannya. Dewan Juri yang terhormat,
kita akan beralih kepada argumentasi saya. Yang pertama adalah metode pendekatan dianggap lebih efektif dalam sosialisasi kebijakan publik. Kenapa? Karena sebagai seorang influencer, tentu orang tersebut sering melakukan interaksi dengan pengikutnya di platform yang ia pakai. Interaksi inilah yang akan menciptakan rasa kedekatan antara influencer dengan para pengikutnya. Dan kedekatan inilah yang lambat laun akan menimbulkan kepercayaan pengikutnya terhadap influencer tersebut. Timbulnya engagement antara followers dan influencer terjadi akibat komunikasi yang dibangun secara konsisten oleh influencer tersebut. Atas kepercayaan pengikut terhadap influencer tersebut, maka akan lebih mudah bagi pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan publik yang telah dibuat. Ini dibuktikan dengan menganggap pemerintah disamakan dengan perusahaan yang sedang meminta bantuan dari influencer untuk mempromosikan barangnya. Jika disamakan, ini sudah terbukti dari studi dari blog Lovin yang menyebutkan bahwa 54% pelaku usaha yang menggunakan strategi influencer marketing bertujuan untuk meningkatkan trafik ke website mereka, dan 67% lainnya menilai strategi ini sangat efektif dalam membantu promosi yang sesuai dengan target. Bayangkan apabila pemerintah sebagai pelaku usaha tersebut, maka otomatis pemerintah akan mendapatkan suatu cara yang lebih mudah dalam mensosialisasikan kebijakan publik yang dibuat. Dewan juri yang terhormat, argumen yang kedua adalah media sosial sebagai ruang diskusi. Bertolak belakang dengan apa yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari pemerintah, kami meyakini bahwa dengan adanya media sosial, kami bisa menciptakan ruang diskusi yang lebih luas. Kami bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan responnya, untuk mengekspresikan responnya terhadap kebijakan publik tersebut, baik melalui saran, kritikan, dan lain sebagainya. Karena media sosial menyediakan fasilitas baik melalui kolom komentar, pesan, ataupun bisa melalui siaran langsung secara bersama-sama. Dengan demikian ini juga akan meningkatkan awareness masyarakat terhadap kebijakan publik tersebut. Lebih banyak yang berdiskusi, maka lebih banyak lagi masyarakat yang tahu mengenai kebijakan publik tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Dewan juri yang terhormat, terima kasih.